Ustadz, menghadapi kecurangan di negeri ini, haruskah saya melawan? Karena saya takut Islam akan dimusnahkan. Naam, jamaah rahimakumullah. Di masa fitnah, ada masa fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam kondisi fitnah itu, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Jadi dalam kondisi kecurangan ini, silahkan ditempuh jalan yang memang sesuai, yang tidak menimbulkan mudarat. Tetap seorang mukmin itu ketika haknya diambil, dia harus berjuang. Tapi jangan sampai perjuangan itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu menjadi kaidah. Bagaimana memperjuangkan hak kita tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kembali kepada cara-cara yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim. Dalam kondisi sekarang ini kondisi fitnah, jemaah. Maka yang bahkan para ustadz mengatakan lebih memilih untuk berdiam dalam kondisi fitnah. Karena kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi yang kita benci ternyata itu baik buat kita. Dan bisa jadi yang kita sukai ternyata itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Maka nasihat Anda buat Anda sendiri. Dan buat antum yang ada di sini, tolong antum jadi orang baik. Tolong kita berusaha untuk jadi orang baik, supaya Allah kasih buat kita pemimpin yang baik. Kalau kita jadi orang baik dan banyak berdoa, Allah itu melihat, jemaah. Allah untuk menghancurkan orang dolim itu, Allah bisa cabut nyawa orang-orang dolim itu satu persatu, jemaah. Antum tinggal sebut namanya fulan, 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 ya Allah cabut nyawa mereka. Allah bisa cabut nyawa mereka. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita berdoa minta supaya dicabut nyawa orang-orang zalim tersebut? Berdoa, minta sama Allah di sepertiga malam akhir. Kita tahu ini kayaknya dalang kezaliman ini fulan, ya Allah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan cerita sama fulan, ngomong sama fulan, fulan nggak bisa berbuat apa-apa. Kita kadang-kadang nggak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu kondisi disakitin beliau, dizalimin beliau. Ketika itu beliau di depan Ka'bah. Memang beliau nggak bisa melawan pada waktu itu karena tidak punya kekuatan. Ketika diletakkan ari-ari onteng penuh dengan darah dan kotoran di pundak Nabi SAW. Sahabat Nabi satu pun tidak ada yang bisa membantu Rasulullah SAW. Ketika itu datang Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, didorong sama Fatimah, dicaci maki tuh orang-orang karena pantas mendapatkan cacian tersebut. Akhirnya Rasul SAW ketika bangkit beliau berdoa mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syaibah, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Disebutkan satu persatu namanya itu. Ada 7 orang itu. Semuanya tewas di perang Badar. Itu yang bisa dilakukan. Sebutkan nama orang-orang zalim itu, jemaah. Boleh. Jadi kondisinya begini. Nah, ini pertanyaan jelas ini. Boleh apa enggak? Ada 2 kondisi. Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang masih bisa diharapkan kebaikannya, beliau mendoakan kebaikan. Kelihatan nih, oh kayaknya ini masih bisa diajak baik. Maka Nabi SAW berusaha untuk mendoakan dia. Seperti doanya buat Umar bin Khattab. Karena dilihat Umar ini masih ada baiknya. Bahkan ketika itu Nabi SAW berdoa untuk 2 orang. Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan satu dari 2 orang yang lebih engkau cintai. Umar atau Abu Jahal. Ternyata yang dicintai Umar. Maka Nabi SAW tidak berharap lagi sama Abu Jahal. Maka beliau mendoakan supaya dimusnahkan Abu Jahal. Dimatikan Abu Jahal. Jadi untuk orang yang tidak diharapkan kebaikannya, boleh mendoakan keburukan. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tidak mendoakan Fir'aun di awal dakwahnya. Artinya tidak mendoakan keburukan buat Fir'aun. Dia bahkan berusaha untuk mengajak Fir'aun kepada Islam terus. Tapi di akhir, karena sudah nggak tahan, Nabi Musa berdoa minta kepada Allah agar Fir'aun ini dimatikan bersama kaumnya sudah. Ya Allah, engkau kasih harta sama mereka itu, mereka malah berbuat kezaliman.
Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, kita boleh mendoakan keburukan. Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah itu tidak menyukai doa-doa buruk ya, ungkapan-ucapan keburukan kecuali orang yang dizolimi. Makanya doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Mustajab. Makanya pernah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini dituduh oleh seorang wanita, dia mengambil tanahnya dia, memindah patoknya. Kata Sa'id bin Zaid, ini jadi omongan jemaah. Omongan sekota Madinah. Sa'id bin Zaid mengatakan, aku berani ngambil haknya orang setelah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil shibron, satu jengkal hartanya orang, tuwiqahu min sab'i aradin yaumil qiyamah. Dia akan disuruh memikul 7 lapis bumi pada hari kiamat. Aku mau ngambil satu jengkal, kata dia. Lalu Sa'id bin Zaid mengatakan, ya Allah, kalau ternyata dia berbohong, dia berdusta ya Allah, pertama aku minta engkau tunjukkan di mana batas tanahku sama dia. Karena tanahnya, batas tanahnya itu hilang. Yang kedua, aku minta kepadamu agar engkau matikan dia di tempat dia. Engkau, supaya dia meninggal. Kemudian dia, wanita ini jadi buta dan kemudian jatuh di dalam sumurnya dan mati di sana jemaah. Mati di tanahnya sendiri dan terkubur di sana jemaah. Artinya doa keburukan ini diperbolehkan buat orang-orang yang memang kita tidak bisa berharap kebaikan lagi. Tapi kalau masih ada kebaikan, Rasul SAW mendoakan kebaikan. Pernah pada waktu itu sahabat Nabi yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi dari kabilah Daus. Dia udah berdakwah bertahun-tahun gak ada yang masuk Islam. Kecuali 3 keluarga. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna Dausan qad abad wa asad. Ini Daus udah durhaka. Udah gak bisa dikasih tahu. Tolong kau doakan keburukan buat mereka. Hancurkan mereka. Rasul SAW angkat tangan menghadap kiblat. Apa kata beliau? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, datangkan kabilah Daus itu. Berikan hidayah kepada mereka dan datangkan mereka. Subhanallah, satu kampung masuk Islam semuanya. Dengan doa Nabi Muhammad SAW. Artinya, orang-orang yang masih berharap, kita berharap ada kebaikan di diri mereka, silahkan kita doakan semoga dapat hidayah. Tapi kalau kita sudah putus asa ya, setelah berulang kali kita kasih nasihat ya, dia enggak, ya sudah. Kita mendoakan keburukan, itu tidak mengapa buat orang yang dizalimi.